Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Santi Dewi, NIM 2115613040. Di sini saya akan menyampaikan Dharma Wacana tentang Catur Marga untuk mencapai kebahagiaan. Catur Marga adalah salah satu konsep yang diajarkan di dalam Weda yang secara umum berarti 4 jalan untuk mendapatkan kebenaran dan kebahagiaan serta mencapai ide sang yang dewasa, yang dibagi menjadi 4 jalan, yakni yang pertama, Bhakti Marga adalah suatu usaha untuk mencapai jagadita dan moksa dengan jalan sujud bakti kepada Sang Hyang Widiwasa. Yang kedua, Karma Marga berarti jalan atau usaha untuk mencapai jagadita dan moksa dengan melakukan kebajikan, pelayanan, tugas, persembahan, dan amal dengan tiada terikat oleh nafsu, hendak mendapatkan kemasyhuran, kewibawaan, dan keuntungan-keuntungan lainnya. Yang ketiga, Jnana Marga ialah suatu jalan dan usaha untuk mencapai jagadita dan moksa dengan mempergunakan kebijakan filsafat atau jnana. Yang keempat, yaitu Raja Yoga Marga ialah suatu jalan untuk mencapai jagadita dan moksa melalui pengabdian diri kepada Ida Sang Hyang Widi, yaitu yang didasari oleh asana, yoga, konsentrasi, dan meditasi pada Atman untuk merealisasikan Tuhan dalam diri manusia. Jalan atau marga yang paling sederhana dalam kehidupan saat ini adalah Bhakti Marga. Di sini Tuhan diwujudkan sebagai penguasa yang sangat penyayang, diibaratkan sebagai ayah, ibu, kakak, sahabat, tamu, dan sebagainya. Orang yang melaksanakan jalan ini menginginkan kebahagiaan rohani atau swasti. Menurut Bhakti Marga, Tuhan adalah sosok yang dekat, umum, dapat dengan mudah dicintai dan didekati dengan berbagai cara yang diyakini. Bhakti merupakan dasar pembentuk agama. Bhakti adalah jalan termudah dan dapat dikombinasikan dengan ketiga jalan yang lainnya. Pada dasarnya, ketiga jalan yang lain memerlukan adanya bhakti untuk membuat jalan tersebut menjadi lebih mudah dan membuat seseorang semakin tegar dalam menghadapi cobaan yang mungkin muncul dalam menempuh kehidupannya. Dalam bhakti, tidak ada aturan yang begitu mengikat. Intinya adalah adanya rasa bakti atau kecintaan pada Sang Hyang Widiwasa. Ada suatu kisah tentang Rama, seorang awatara dan raja yang agung, dengan Sabari, salah seorang baktanya yang termasyhur. Sabari adalah seorang wanita kasta rendah yang ingin sekali memperoleh darasan Rama sang awatara. Ia tinggal seorang diri di suatu pertapaan yang terpencil di dalam hutan. Ia mengisi hidupnya untuk menanti Rama dan berharap sang awatara akan datang melewati hutan tempat tinggalnya dan menghampirinya. Setiap hari ia mengumpulkan buah dan akar-akaran untuk dipersembahkan pada Rama. Pada suatu hari, kerinduannya terpenuhi. Rama benar-benar datang melewati hutan itu. Ketika Rama menikmati buah dan akar-akaran persembahannya, Sabari menjatuhkan diri dan bersujud di kakinya dan berkata, "Oh Tuhan, saya hanyalah seorang wanita yang bodoh dan berasal dari kasta yang rendah. Bagaimana saya dapat memuji Tuhan? Saya tidak tahu harus berbuat apa dan bagaimana cara melakukannya." Rama tersenyum dan berkata, "Sabari, misiku adalah menjalin hubungan bakti. Aku tidak mempunyai pertalian dengan suku bangsa atau kasta. Apakah gunanya memiliki kekayaan, kedudukan, atau karakter tanpa bakti kepada Tuhan? Bakta dapat mencapaiku melalui 9 jalan. Masing-masing jalan itu dapat membawa mereka kepadaku. Nah, 9 jalan tersebut adalah: yang pertama, Srawanam, artinya mendengarkan mengenai nama suci Tuhan. Lila rohaninya, kemunculan rohaninya ini adalah merupakan awal pelayanan bakti. Kedua, Kirtanam adalah memuja Tuhan dengan menyanyikan nama-nama Tuhan atau kidung suci keagamaan seperti bhajan yang bertujuan memuliakan Tuhan dan menjelaskan tentang nilai-nilai kemanusiaan. Kirtanam dapat dilakukan dengan 3 cara, yakni yang pertama nista atau melakukan kirtanam secara waikari, yakni dengan suara yang jelas dan dapat didengar. Yang kedua madya atau melakukan kirtanam secara upamsu, yakni hanya dengan gerak lidah tetapi tanpa suara, artinya tidak dapat didengar.
Yang ketiga, utarna atau melakukan kirtanam secara manasika, yakni diucapkan di dalam hati. 9 jalan selanjutnya adalah semaranam, adalah berbakti kepada Tuhan dengan jalan selalu ingat pada Tuhan dan manifestasinya. Yang keempat, pandanam adalah bentuk bakti yang dilakukan dengan jalan membaca kitab suci Weda dan sastra suci. Yang kelima, padasawanam, merupakan perwujudan bakti kepada Tuhan dengan menyembah kaki Padma Tuhan. Yang keenam, dasyam adalah berbakti dengan jalan melayani dan mengabdi pada Ida Sang Hyang Widiwasa yang pada umumnya lewat pemujaan, pada arca dan pelayanan kemanusiaan. Proses bakti ini biasa disebut dengan naya. Yang ketujuh, arcanam adalah memuja dan menghormati Tuhan melalui media arca atau patime. Yang kedelapan, sakyam adalah bentuk bakti kepada Tuhan seperti hubungan bersahabat dekat. Dalam hubungan ini, seseorang tidak perlu canggung lagi. Ia dapat mengutarakan semua isi hatinya kepada Tuhan. Yang kesembilan, Atmani Wedanam adalah bentuk pemujaan yang dilakukan dengan penyerahan diri sepenuhnya kepada Ida Sang Hyang Widiwasa. Bakti yang murni segera membawa rasa lega, bebas dari segala jenis kesengsaraan material. Bakti marga adalah pencarian sejati, pencarian sebenarnya terhadap Tuhan, sebuah pencarian yang berawal dari kasih, berlanjut dengan kasih, dan berakhir dengan kasih. Kebahagiaan adalah suatu keadaan pikiran atau perasaan yang ditandai dengan kesenangan, rasa damai, cinta kasih, kepuasan, kenikmatan, dan kegembiraan. Sekian dari wacana yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Akhir kata saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi.